Halo guys, Putri di sini Vegatech System Media. Kali ini kita akan berbagi pengalaman untuk mengupdate BIOS. Mainboard yang kita pakai adalah Biostar B660MXE Pro. Berbicara mengenai BIOS, seberapa penting untuk mengupdate BIOS? Untuk pengalaman kami kali ini, kami perlu untuk upgrade BIOS. Yang terpasang sekarang di mainboard ini adalah prosesor Intel Gen 12 i3 12100F. Dan kami akan mengupgrade prosesor kami dengan Intel Gen 13 i5 13600KF. Secara resmi Intel mengumumkan dan juga Biostar mengumumkan bahwa chipset B660 dari mereka ini support dengan Gen 13. Tetapi harus update BIOS. Seperti apa langkah-langkah yang harus kita lewati dengan mengupdate Biostar B660 MXE Pro ini, mengupdate BIOSnya, kita akan cek langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengecek versi BIOS yang sudah terinstall di mainboard ini sebelumnya. Versi BIOS yang terinstall adalah dengan tanggal 8 April 2022. Di sini berarti versi BIOSnya adalah 408 dan kita akan mengecek di website official dari Biostar. Oke, BIOS yang support dengan Gen 13 ini adalah BIOS dengan versi 912 dengan update tanggal 12 September 2022. Di sini saya bingung juga. Saya membagongkan ini Biostar. Jangan memakai BioFlasher atau F12. Setelah saya bagong, saya download dan saya baca. Ternyata informasi sudah diberikan detail oleh Biostar. Oke, setelah itu kita download filenya dan kita ekstrak. Di sini saya sudah memasukkan filenya ke flash disk. Flash disknya ada di sini. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk file system dari flash disk ini memakai V32. Oke, kita ekstrak filenya. Di sini saya sudah ekstrak juga. Flash disk ini akan bertindak sebagai media untuk mengupdate BIOS dari mainboard ini. Langkah berikut adalah kita akan restart dan kita akan masuk ke BIOS. Oke, kita sudah masuk ke BIOS dan seperti ini tampilannya. BIOS yang terpasang adalah 408.bss. Dengan tanggal update adalah tanggal 8 April 2022. Di sini Biostar tidak seperti biasanya tanggal, bulan, tahun, tapi bulan, tanggal, dan tahun. Oke, langkah yang akan kita lakukan adalah kita ke chipset di PCH strip IO konfigurasi. Nah, ini BIOSnya sudah terdisable, jadi BIOS lock itu di disable. Oke, tadi sebelum kita hidupin, flash sudah kita pasangkan ke slot USB. Setelah ini kita akan langsung keluar save and reset. Sambil booting kita pencet F9 dan nanti akan booting melalui flash disk. Jadi tampilan BIOS setelah kita memencet tombol F9 pada keyboard, kita akan diminta untuk memilih boot. Kita akan memilih boot dari USB 2.0 yang di dalamnya sudah kita simpan file BIOS ya. Oke, kita bisa escape, tapi di sini saya akan biarkan sampai sistem ini membaca. Oke, berikut kita akan menekan tombol D dan kita enter. Fungsi di sini adalah untuk mendisable Intel Management Engine dan kemudian akan restart. Kita akan pencet F9 lagi sambil akan masuk ke BIOS lagi. Setelah tadi kita menginstal mendisable Intel Management Engine, kemudian kita masuk lagi ke BIOS masih dengan memencet tombol F9 pada keyboard dan kita kembali lagi diminta untuk memilih boot menu atau boot device. Di sini kita memakai flash disk yang masih sama ya seperti tadi dan kita pencet enter lagi. Oke, di sini juga kita akan menunggu sampai dengan selesai. Oke, berikut kita akan masuk ke tahap untuk menginstal Intel Management Engine dan BIOS-nya dengan menekan tombol U pada keyboard. Kemudian kita enter. Oke, kita akan lihat proses update BIOS sedang berjalan.
Tambahan untuk informasi di sini, jangan sekali-sekali mematikan sistem, mencabut kabel power saat melakukan flashing BIOS ini karena bisa berakibat fatal. Sedikit saran untuk teman-teman saat melakukan update BIOS, tidak dilakukan saat lagi hujan. Hubungannya kenapa? Karena bapak-bapak PLN akan mematikan listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat terjadi hujan. Apalagi kita ada di dalam musim hujan yang deras dengan angin yang kencang. Kemudian pastikan teman-teman juga tidak dalam keadaan terburu-buru saat melakukan update BIOS ini. Dan yang terakhir, teman-teman sebelumnya seperti saya sudah utarakan bahwa untuk membaca manual book dengan seksama, lebih baik teman-teman juga menyiapkan UPS untuk jaga-jaga bila terjadi pemadaman listrik saat melakukan update BIOS. Oke, sambil kita menunggu proses, di sini sedang berlangsung sekitar mungkin 1 menitan sampai dengan 1,5 menit, paling lama sekitar 2 menit. Dan berhasil. Bila teman-teman melihat tulisan FPT Operation Successful, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan update BIOS, dan di kali ini juga berarti kami di sini berhasil mengupdate BIOS. Langkah berikut adalah kita akan mematikan sistem dan kita akan cabut kabel power yang menuju ke power supply. Tampilan BIOS setelah kita update BIOS ke versi 912.bss. Di sini sudah terlihat bahwa BIOS sudah terupdate. Selanjutnya kita akan melepas prosesor Intel Core i3 12100F dan kita akan ganti dengan Intel Gen 13 Core i5 13600KF. Ini tampilan setelah kita mengganti prosesor ke Intel Core i5 13600KF dan berhasil. Sukses untuk update BIOS dan kita akan masuk ke Windows untuk melihat apakah sudah seperti yang kita harapkan hasil dari kita update BIOS. Kita sudah masuk ke operating system dan kita akan cek dengan software CPU Z dan Intel Core i5 13600KF valid untuk update BIOS dan sukses. Kita cek juga versi dari BIOS adalah 912. Oke, jadi demikian berbagi pengalaman kami untuk update BIOS di mainboard Biostar B660MXE Pro kali ini. Sebagai penutup, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like di video-video kami sebelumnya. Salam sehat untuk kita selalu dan dadah, ciao.